Angkatan saat ya. Ini angkatan 10. Oke, ini aja. Ada tempat lagi nih diselip-selipkan. Oke, Bude, silakan Bude. Ya, kita mulai saja sambil nunggu satu orang lagi, kan tinggal satu orang lagi ya. Ya. Jadi adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Angkatan sih tak tulis, angkatan 106. Oke, supaya nggak keliru. Tadi ada 3 hari ini pembimbingan. Ya, adik-adik, alhamdulillah ya kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mohon maaf ya, Bude harus majukan ya. Karena ya itu tadi ya doakan saja karena tanggal 22, 23 itu Bude nggak bisa dikorek-korek lagi gitu ya. Nah, ada kegiatan yang lebih penting lagi juga ya. Nah, adik-adik juga penting, saya juga penting karena dua-duanya untuk nasib kita semua ya. Yang tanggal 22, 23 nasibnya Bude, yang sekarang nasibnya adik-adik. Nah, kita sekarang adalah bimbingan yang kedua. Kemarin ada tugas bab 2 ya. Bab 2. Kemudian nanti setelah diperbaiki, di-upload hari ini aja. Setelah perbaikan. Ya. Ada yang sudah ngupload belum toh? Belum. Jadi nguploadnya sudah diperbaiki. Ya, supaya nilainya bagus. Ya, tuh. Nah, untuk itu adik-adik coba nanti ada beberapa orang memaparkan bagaimana bab 2, ada beberapa. Nanti Bude langsung memberikan masukan. Pada saat Bude memberikan masukan, masing-masing melihat tugasnya. Perbaiki. Ya, perbaiki. Oh, berarti yang dimaksudkan Bude begini-begini. Supaya nanti di hari Selasa, kan kita nanti bimbingan lagi ya. Tapi sudah ada tambahan tugas hari Selasa nanti. Tuh, yang belum memaparkan hari ini, hari Selasa. Dan pada saat hari Selasa, itu betul-betul sudah sempurna. Bukan bikin pusing Bude. Gitu ya? Oke, ya. Nah, sekarang silahkan siapa yang mau memaparkan dulu, 2 atau 3 orang, baru saya kasih tugasnya untuk berikutnya. Silahkan, siapa? Bab 2. Nggak usah takut. Ya, nanti sama-sama kita Pak Kabul. Ya, mau presentasi Pak Kabul? Ya, Bude. Ya, silahkan. Bab 2 ya. Mulai dari atas, dan paling atas, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini Bude, kalau yang ininya dijelaskan juga Bude ya? Ya, boleh. Boleh. Ya Bude, saya memaparkan yang saya buat dari pertama nilai-nilai dasar ASN, itu nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Yang ini enggak usah, kita kan sama-sama aja. Kan sama tuh ini. Nah, langsung 2.2. Turun. Naikkan atau turunkan? Aduh, suaramu kok hilang-hilang. Sama Bude. Ayo. Terus naikkan. Kalau ini Bude. Yang 2.2 mana 2.2? Oh ya, oke ya. Terus langsung ke 2.3. 2.3 di sini Bude. Analisa isu. Ya, oke silakan. Di sini Kok nggak ada suaranya ya Akadul? Masukkan 3 isu, yaitu cek ya. Isu yang pertama saya masukkan
kurang optimalnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV. Di sini APKL-nya hanya 4, problematika 4, kelayakannya 4, dan layaknya. Ini nggak usah, langsung utamanya saja. Yang Oh, iya. utama apa? Jadi yang saya ambil kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fisioterapi di wilayah dari Puskesmas Sabang. Terus? Kita masuk dalam fishbone-nya. Diagram fishbone-nya di sini. Skillnya itu yang pertama tenaga fisioterapi baru masuk dalam lingkungan Puskesmas Sabang. Kedua, skillnya belum adanya pelayanan fisioterapi. Kemudian suppliersnya belum adanya sarana dan prasarana. Selanjutnya sistemnya kurangnya pendekatan komprehensif kepada masyarakat. Langsung Kemudian ke belum bawah. adanya sosialisasi. Langsung ke bawah. Alternatif. Oh, tunggu, stop dulu, stop. Ya, Stop dulu. Ya di situ soranding juga belum ada. Fisioterapi tertulis di spanduk depan. Begitu. Sorandingnya apa kok? Fisioterapi belum tertulis di spanduk. Enak. Kalimat yang bagus deh, lingkungan. Oh iya, saya ganti. Coba dikasih yang bagus. Siap, Bu. Selanjutnya penyebab masalahnya tenaga fisioterapi baru masuk di Puskesmas. Tenaga fisioterapi yang baru harus berinovasi dan melakukan aksi untuk melakukan pelayanan di lingkungan Puskesmas. Kemudian belum adanya pelayanan fisioterapi. Pemecahan masalahnya melakukan koordinasi dengan kepala Puskesmas agar segera diadakan pelayanan fisioterapi. Kemudian ketiga, belum adanya sarana dan prasarana. Oke, stop dulu. Semuanya langsung saya perbaiki aja ya. Untuk penyebab isinya langsung kegiatan, bukan koordinasinya. Koordinasi sebuah kegiatan ya. Misalnya tenaga fisioterapi baru masuk di lingkupan ini. Pemecahan masalahnya itu kegiatanmu apa? Baru masuk. Ya. Nah, ini coba kalian nggak cocok deh, tenaga fisioterapi baru masuk di lingkungan Puskesmas. Apa ini hubungannya? Maksudnya fisioterapi sebelumnya belum pernah ada, Bu deh. Ini baru fisioterapi. Iya, kan ada. Kan sudah ada. Iya. Ada kan? Iya, baru masuk ya. Nah, sudah ada sekarang. Sudah ada. Kan sekarang ada. Terus apanya? Bukan belum ada, baru masuk, bukan baru masuk, bukan sebuah penyebab. Apanya? Apakah kurang terampil atau apa? Bukan tenaga fisioterapi baru masuk di lingkungan. Bukan itu. Ini kemasukan di mana? Skill ya? Nah, skillnya itu sudah ada kan? Fisioterapinya ada. Skill itu keterampilannya, bukan jumlahnya. Kalau memang jumlah juga tidak apa-apa. Kurangnya tenaga terapi atau keterampilan. Jangan kalimat tenaga fisioterapi baru masuk. Nggak ada hubungannya kan? Tuh, perbaiki ya. Terus kalimatnya langsung kelihatan. Misalnya, belum adanya pelayanan fisioterapi. Berarti kegiatannya apa? Nah, belum adanya pelayanan fisioterapi. Berarti kegiatannya melakukan pelayanan fisioterapi, kan gitu kan? Iya enggak? Oh iya. Jadi langsung kalimat. Jangan koordinasi lagi. Misalnya, fisioterapi belum tertulis di spanduk. Kok kegiatannya belum spanduk sih? Ya, maksudnya itu lingkungan. Perlukah itu disebarkan? Halo, sudah ada fisioterapi. Ya, makanya tadi kok penyebabnya belum ada spanduk. Coba diperbaiki lagi di skillnya ya. Apa kira-kira? Tuh. Ya. Nah, kemudian belum adanya sosialisasi. Sosialisasi tentang apa? Fisioterapi. Kira-kira? Ya, Bu. Ini kegiatan anu toh, hanya menyampaikan bahwa ini loh sudah ada fisioterapi gitu kan?
Ya Bude, kegiatan saya itu nanti tentang apa itu fisioterapi, kasus-kasus apa yang ditindaki oleh fisioterapi. Berarti isumu apa sih? Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fisioterapi, Bude. Sebetulnya jangan hanya pengetahuan, Dek. Mungkin belum apa ya tentang pelayanan fisioterapinya. Kan belum pernah ada toh nih. Belum, Bude. Nah, supaya kamu nanti lebih luas, bukan kalau pemahaman juga berarti artinya berarti cuma nih lo sudah ada tenaga fisioterapi, sudah kan? Nah, coba di luas kalimatnya mungkin belum maksimalnya pelayanan, misalnya kan boleh ya, belum maksimalnya pelayanan fisioterapi. Nah, coba disebabkan nanti ketemu kenapa belum maksimal, ya kan di situ, ya apa tenaganya, bagaimana, ya. Nah nanti kegiatanmu akan ketemu itu, ya sosialisasi tentang fisioterapi, tugas fisioterapi, terus langsung pelayanannya bagaimana. Tuh, coba dilihat, ya. Ya, Bude. Boleh nggak melakukan ini fisioterapi belum tertulis di spanduk? Masa fisioterapi belum tertulis di spanduk? Dengan kayaknya kegiatanmu jadi cuma Amerika lo sudah ada loh fisioterapi cuma gitu tok ini kayaknya. Iya, Nggak coba baca. memperkenalkan fisioterapi kepada masyarakat, Bude. Jadi nanti memperkenalkannya itu nanti kalau belum optimal atau belum maksimalnya pelayanan fisioterapi, berarti nanti di kegiatannya termasuk nanti isinya itu sosialisasi tentang tugas fisioterapi, terus apa lagi, ya, terus kegiatanmu apalagi untuk fisioterapi kan kebetulan baru ada nih, ya, sarananya belum ada, buat mendesain ruangan untuk fisioterapi, kan gitu, bagus nanti kegiatanmu, coba perbaiki dulu, Ya, Bude. perbaiki dulu, nah supaya kegiatanmu akhirnya nanti kegiatan kan ini gini, pelayanan fisioterapi ya, belum maksimalnya pelayanan fisioterapi. Kan belum pernah nih. Kan baru muncul kamu nih. Iya, Bude. Kebetulan kan, ya saya kalau fisioterapi tahu deh. Nanti kalau lihat skillnya, kenapa nih skillnya untuk fisioterapi? Apakah memang kurangnya tenaga, kan gitu toh? Atau kurang terampilnya tenaga, atau kurang pahamnya? Kan bisa di situ. Di skill kurang pahamnya masyarakat tentang fisioterapi. Nah, nanti tuh kegiatanmu melakukan itu tidak bisa bayangkan. Di skill nanti kamu tulis tuh kurangnya pemahaman masyarakat tentang fisioterapi. Ya enggak? Ya. Nyambung enggak nanti? Masuk. Nah, jika masyarakat, kan gitu ujinya, jika masyarakat kurang paham tentang fisioterapi, maka mengakibatkan kurangnya pelayanan, belum maksimalnya pelayanan fisioterapi. Nah, nanti kalau dijabarkan, tugasmu apa, kegiatanmu muncul itu, sosialisasi tentang pemahaman tentang adanya fisioterapi. Kan gitu toh? Oh iya, Bude. Nah, itu loh. Tuh, skillnya. Kemudian di situ nanti termasuk suppliernya. Ternyata di situ belum adanya alat, misalnya belum adanya alat fisioterapi, belum adanya ruangan fisioterapi, kan gitu ya? Ya, boleh. Ya enggak? Nah tuh, nanti bisa dilihat di situ. Kalau memang belum ada, kamu mendesain atau membuat, ya, bagaimana mendesain ruangan untuk fisioterapi, bukan mengadakan. Nah, ya kegiatanmu 1, pemahaman tentang fisioterapi, 2, misalnya ya, mendesain ruangan untuk fisioterapi. Terus dilihat sistemnya. Sudah ada enggak SOP tentang fisioterapi? Ya enggak? Nah, kalau belum ada kamu membuat SOP. Itu. Udah jadi banyak tuh. Ya, isunya diperbaiki. Siap, Bude. Nah, cari kegiatannya. Terima kasih, Bude. Setelah ada kegiatannya baru nanti masukkan di tabel. Oke, bukan ini. Saya nggak setuju ini. Masa belum ada di spanduk, belum adanya sosial, kan begitu. Oke, kembangkan lagi. Ya, Bude. Paham? Sudah saya bantu nih. Ya, Sudah Bude, saya ya, bantu Bude. nih. Ya, Bude. Kabul? Iya, Bude. Ya, jadi nanti banyak kegiatanmu. 1, sosialisasi tentang
tentang fisioterapi, ya kan? Ada tugas dari fisioterapi. Bukan tugas, sosialisasi tentang pelayanan fisioterapi. Ya, dari sosialisasi ke masyarakat ini loh, sudah ada fisioterapi dan fisioterapi itu tugasnya ini gitu loh, melayani ini gitu sosialisasinya. Ya, fisioterapi melayani ini. Jadi tugasmu sampaikan di sosialisasi itu. Setelah itu kamu membuat apa lagi? Kan karena ini belum pernah ada nih. Jadi kamu yang merubah ini supaya pelayanan ini ada. Wah, bagus ini kegiatan sebetulnya. Banyak. Cuma kamu membuat idemu ini loh, ngaco. Ya. Ya. Itu. Terus kemudian perlukah SOP? Sudah ada kan SOP pelayanan sosialisasi sudah ada belum? Abul? Ya, Budi. Sudah ada belum SOP tentang pelayanan fisioterapi? Sudah ada? Belum. Nah, belum. Masukkan di situ. Tapi di penyebab apa? Sistem. Sistemnya kan belum adanya SOP. Kau bikin SOP. Kan gitu ya. Sosialisasi, membuat SOP. Terus apa lagi yang diperlukan? Atau sudah langsung melaksanakan pelayanan SOP-nya, terus yang ketiga misalnya melakukan pelayanan ya fisioterapi ke masyarakat kalau sudah ada pasien, kan gitu, ya kan? Perlu apa lagi? Karena ruangan belum ada kok, kalau perlu melakukan langsung pelayanan, kan gitu, ya? Nah, gitu. Apalagi perbaiki. Idemu banyak, cuma kamu aja yang salah menganalisa. Bagaimana kedukaan terus? Ya, jangan kedukaan, semangat. Oke, karena mulai depan sudah nggak betul, kurang sempurna, stop sampai sini, perbaiki dulu. Ya, nanti ngisinya tabel gampang. Jadi nanti gini, langsung kabel saya bantu. Ya. Jadi nanti kamu kegiatan itu yang pertama persiapan ya, tentu persiapan pelayanan fisioterapi gitu aja. Paham nih? Ya. Berarti kamu nanti tahapannya kan konsultasi ke mentor dan gitu ya. Terus kedua, kamu kalau pada saat sosialisasi itu melalui apa? Kok buat bahan untuk sosialisasi, mau melalui video, mau bahan PowerPoint, tulis saja di tahapan persiapan itu. Paham itu, Kabul? Terus habis itu untuk pelayanan apa yang kau lakukan, atau kalau membuat SOP, kamu sudah membuat SOP di situ, nanti tinggal pelaksanaan aja. Ini loh, ya, sosialisasi tentang pelaksanaan SOP-nya. Ya. Oke. Ya, atau kamu menyiapkan alat dan bahannya SOP dulu, baru nanti kau buat pembuatan SOP di kegiatan keduanya. Ya. Nah, kemudian apalagi mau lakukan pelayanan. Kalau pelayanan, bahan dan persiapannya apa diselesaikan di kegiatan pertama, persiapan. Atau kamu belum melakukan pelayanan, ya rugi. Harusnya sudah melakukan pelayanan. Ya enggak? Standarnya itu harus ada alat, Bude. Alat dengan minimal alat. Alatnya belum ada? Iya, belum ada, Bude. Belum. Memangnya kamu mau mengadakan? Makanya koordinasi dengan kepala puskesmas. Bukan cuma koordinasi sekarang. Saya nggak mau kegiatan koordinasi. Iya, nyatanya. Kan itu berarti kan menyediakan alat dan bahan. Iya, Bude. Ya? Itu kan bukan urusanmu. Selesai enggak? Atau kamu memang mau beli 4 minggu? Insya Allah. Hah? Tidak murah. Iya, nanti lihat. Gini, yang mungkin ya. Jadi alat dan bahan kan belum ada nih. Ya, udah. Nah, berarti kan di situ kalimatnya bukan koordinasi, hanya mengusulkan. Ya, ya kan? Iya, Bude. Kan pembelian alat dan bahan saja. Iya, Bude. Jadi kalimat koordinasi tidak boleh dipakai untuk kegiatan. Itu tahapan itu. Koordinasi, konsultasi itu tahapan kegiatan, Dek. Ya, berarti mengusulkan. Kan saja toh? Ya. Nah, hanya mengusulkan. Nggak boleh diangkat jadi kegiatan. Terus apa lagi tadi? Ya, apa kira-kira yang bisa?
Nah, karena nggak ada alat, maka belum bisa melakukan pelayanan. Nah, kamu membuat yang jelas sosialisasi, membuat SOP, terus apa yang bisa kau lakukan? Satu lagi misalnya, perlukah ruangan sudah ada belum? Hah? Belum ada ruangan, Bu. Tapi kok apakan ini? Tapi jangan cuma sekedar mendekorasi. Apa kira-kira? Kalau nggak ada ya 2 itu aja. Membuat SOP sama itu. Cuma saya ruginya ya nggak bisa melakukan pelayanan ya. Bisa nggak membeli alat yang murah saja bisa untuk sosialisasi. Fisioterapi itu kan mungkin ada yang tidak harus pakai alat kan? Tidak, Bu. Standarnya itu ada alat. Ada manual terapi, cuman dia tidak akan maksimal, Bu. Oh, semua harus pakai alat itu ya? Iya, Bu. Oh, berarti nggak bisa ya. Saya kira ada fisioterapi yang nggak menggunakan alat, misalnya fisioterapi inframerah bisa. Tentang apa gitu yang nggak pakai alat, ya silakan itu aja pelayanan yang nggak pakai alat dulu. Ada nggak? Semuanya pakai alat. Kalau nggak ada ya nggak usah. Nggak usah. Berarti nggak mungkin kan? Ya udah, berarti kegiatanmu 2 aja, sosialisasi dan membuat SOP. Ya. Kalau hanya usulan, ya jangan kelihatan hanya mencatat yang belum ada ini ya nggak perlu lah. Ya hanya mengusulkan. Terus menyiapkan ruangan ya perlu, tapi ya nggak perlu dibikin kegiatan. Kalau menyiapkan ruangan kan mengatur, memilih ruangan, ngecat, itu kan. Nah, nggak usah jadikan kegiatan. Memang mau ngecat, mau ngecat ruangan, silakan. Kalau ada kegiatannya, memberilah ruang fisioterapi yang dulu belum, ya kan? Ya, terus dicat. Silahkan. Siap. Bisa itu. Bisa, Bu. Mengecat, Bu, deh. Hah? Iya, nanti. Kalau ngecat ya nggak usah pakai duitnya kantor, duitmu sendiri. Ya kan? Siap, Bu, deh. Silakan kalau masih ada kegiatan supaya nanti pas ada alatnya, ruangannya sudah rapi, sudah dipilihkan. Jadi standarnya ruangan kayak apa sih? Mungkin ada brosur-brosur di situ ya, ditaruh di ruangan. Ya, jadi di dalam menyiapkan ruangan itu, ya ruangan itu adik sudah membuat banner atau apa standar SOP-nya itu sudah ada yang juga alurnya, membuat alur, misalnya membuat alur apa ya tentang fisioterapi sudah ada. Jadi pas mendekorasi ruangan itu di depannya sudah ada banner tentang fisioterapi. Kan bagus itu. Bisa? Nah, ini idenya dari Bude nih ceritanya. Bisa alat stretching juga, Bude. Oke, perbaiki semua. Begitu bayanganku. Harus terima kasih sama Bude nih, kamu cari kegiatan mulek. Terima kasih, Bude. Nah, coba perbaiki itu. Jadi kegiatanmu bukan sekedar dekorasi loh. Dekorasi ruangan itu termasuk membuat bannernya ada. Sudah ada banner, sudah ada cat. Nanti membuat banner itu masuk di persiapan. Nah, pada saat mendekorasi ruangan, tinggal meletakkan aja bannernya diletakkan di mana, ngecat ruangan. Jadi nanti kegiatan mendekorasi ruangan itu penataan ruangan, bukan mendekorasi. Jadi kegiatan terakhirmu nanti menata ruangan ya, menata ruangan itu di situ kegiatannya ngecat ruangan, kemudian apa ya, apalagi yang kau perlukan, terus meletakkan posisi banner. Ya. Tuh, udah bagus tuh. Udah saya bantu nih, perbaiki. Sudah saya bantu, nggak bener awas menu. Bikin kegiatannya. Tabelnya tinggal masukkan di tabel toh. Oke, makasih Kabul. Ya. Lanjut, siapa yang mau persentase atau bertanya? Suharman mau persentase bertanya? Persentase, Bude.
Oke, ya presentasi. Oh iya, sebelum Suherman, Kabul tadi pada saat membuat tabel itu loh, nggak ditulis tabel keberapa. Ya, Kabul? Ada tadi. Apa nggak ada tulisannya tabel berapa? Coba itu bab 2 tadi. 2.1 nggak ditulis tabelnya apa. Ya, perbaiki. Cek memang. Jangan ngeyel, saya membaca kok. Kurang. Silakan, ayo. Firman. Lanjut ke bawah. Ini nggak usah ya, langsung ke bawah aja. Oh, ya. Orientasi, langsung tabelnya juga ini kan menceritakan ya, loyal, oke. Nah, tabel nggak usah, oke. Langsung 2.3. Ini boleh izin boleh yang ini. Isunya rendahnya pemilikan jamban keluarga. Oke, tunggu dulu. Surahman ini apa? SKM. Apa tugasmu? Saya SKM boleh, ya. Oh ya boleh. Nah, makanya saya lihat dulu. Oh, berarti ini tentang jamban. Berarti cocok ya. Kalau Kabul tadi kan tentang dia kan seorang fisioterapi ya. Nah, fisioterapi berarti wajar kok dia ngurus fisioterapi. Surahman seorang sarjana kesehatan masyarakat ya. Ya, betul, cocok. Sekarang setelah jambannya rendahnya pemilikan jamban, terus lanjutannya ayo saya lihat kegiatan firstbornmu. Oke, rendahnya pemilikan jamban. Stop. Kurangnya pengetahuan masyarakat, kebiasaan masyarakat. Stop dulu, pendapatan masyarakat. Iya, kebiasaan. Tunggu dulu. Kebiasaan masyarakat ini masuk di skill atau di surrounding ya? Kebiasaan ini ya kebiasaan ini maksudnya mungkin dari awalnya memang dari ibu bapaknya, neneknya itu kan sudah jadi kebiasaan budayanya. Kebiasaan apa? Enggak kebiasaan di jamban. Kebiasaan buang BAB sembarang tempat. Ya, itu masuk di skill atau masuk di surrounding? Kira-kira. Ayo bantu. Kalau menurut saya kayaknya skill, Budi, karena ini keterampilan dari manusianya, Budi kan? Iya, Kan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jamban boleh. Terus kebiasaan itu kebiasaan BO di sembarangan. Iya, Budi. Itu masuk lingkungan atau masuk mungkin pola pikirnya lagi, Bude. Saya kira pola pikirnya harus dirubah lagi di sana. Kalau pola pikirnya itu ya boleh masuk di skill, ya. Jadi pola pikir masyarakat tadi ya, pola pikir kebiasaan. Tunggu dulu, kebiasaan itu keterampilan juga ya. Siapa yang bisa membantu ya? Di mana ya letaknya kebiasaan masyarakat BO di sembarang tempat? Ini lebih ke mungkin dari ibu bapaknya sudah terbiasa, tidak ada pengarahan yang diberikan ke anaknya, jadi anaknya ikut-ikut saja apa yang dilakukan oleh itu mana? Masuk di mana ya? Masuk di surrounding, Bu. Kalau penjelasan begitu surrounding. Di surrounding. Iya, kayaknya surrounding. Lingkungan. Karena lingkungan mereka yang memicu biasa BO di kebiasaan ya. Jadi kebiasaan itu berarti lingkungan di sana itu biasa begitu, kan gitu, ya. Nah, itu taruh di situ aja, oke. Nggak apa-apa, nanti kan cuma peletakannya aja, nanti toh nanti kegiatannya ketahuan, belum adanya pedoman sanitasi itu. Iya, oke. Ya coba lanjut, nanti dipindah ya. Melakukan. Ini untuk pemecahan masalahnya, melakukan penyuluhan tentang zaman keluarga, kemudian kebiasaan masyarakat ini. Sudah ya Pak,
Aduh, Dek Surahman tambah kebiasaan masyarakat BAB, tulis no di sembarang tempat, kan gitu ya? Iya. Kan kebiasaan masyarakat kan banyak nih. Iya. Oke, melakukan pemetaan dan transek ya, transseksual apa? Transeksual ini kayak kita ajak masyarakat yang tidak punya jamban di tempat di tempat BAB itu langsung kita biasanya di tempat yang mereka sholat BAB, ya. Jadi situ ada rasa malu ya begitu. Maksudnya ada sehingga ada motivasi untuk merubah lingkungannya. Ya sudah Mas. Nanti dicerita aja di bab 1. Oke. Belum adanya pedoman. Nah, berarti kalau belum adanya pedoman sanitasi total berbasis mazhab, mengadakan pedoman. Mengadakan atau menyusun? Ini pedomannya itu dibagi dari Kemenkes, dibagi melalui dinas provinsi, kemudian disalurkan ke dinas kesehatan. Cuma kemarin Bude saya tanya di dinas kesehatan, itu terbatas yang dikasih di dinas kesehatan, hanya 1 saja Bude. Jadi kemungkinan harus difotokopi untuk pengadaannya. Jadi pedomannya sudah ada, cuma perbanyakannya ya? Iya. Distribusi ke puskesmas yang belum ada. Oh gitu, berarti di situ ya belum adanya pedoman sanitasi. Tak kira berarti kan sudah ada ini. Berarti kan kalau belum ada itu belum dibuat. Berarti kurangnya mungkin ya. Belum tersedianya atau bagaimana Bude? Kurangnya pedoman atau kurangnya kan, kalau kurangnya kan berarti sudah ada tapi kurang kan gitu ya? Terbatasnya. Ya, terbatasnya pedoman boleh. Kok terbatasnya pedoman berarti nanti kegiatannya memperbanyak kan? Kan gitu ya? Iya sudah Man. Iya Bude. Iya Bude. Nah, terbatasnya pedoman tadi loh. Nah, terus nanti kegiatannya perbanyak ya. Ini kan dalam bentuk kayak buku gitu ya? Iya Bude. Ya. Apa kalimatnya kalau terbatasnya ya. Terus pendapatan status ekonomi, advokasi. Hubungannya ekonomi ya, melakukan desa untuk nggak bisa beli jamban ini ceritanya ya? Iya, nggak bisa bikin jamban. Salah satunya cuma harus ke advokasi ke pemerintah desa, kan ada dana desa itu mungkin bisa digunakan untuk menstimulus masyarakat. Oke, sip. Sudah, sekarang saya sudah paham. Terus ke bawah. Berarti kegiatanmu sudah bagus ya. Ada pembuatan septic tank terapung kan gitu. Nah, sekarang berarti saya mau tanya dulu sebelum ke sini. Kegiatan tengahmu apa? Yang 2 itu. Berarti apa? Diambil dari sana tadi apa? Melakukan sosialisasi sama apa? Sosialisasi sama advokasi Bude yang saya pikir bisa saya laksanakan. Dengan advokasi itu kau laksanakan ke apa? Maksudnya sosialisasi lebih ke koordinasi dengan pemerintah desa, kita paparkan data yang ada, kemudian kita mengajak pemerintah desa untuk bisa menanggulangi masalah jamban. Dalam hal ini mungkin dari segi anggarannya Bude. Berarti kamu cuma mengusulkan aja nih? Iya, maksudnya mengajak advokasi, karena itu termasuk dari bagian. Maksudnya yang kelihatan nyata apa? Kalau saya kok cocok itu untuk pemetaan itu kenapa nggak sekalian pemetaan itu, nggak pola pemetaan? Pemetaan bisa juga Bude, pemetaan. Atau pemetaan diganti dengan advokasi ganti pemetaan Bude, atau bagaimana? Nah, maksudnya kalau advokasi itu bukti fisiknya hanya sebuah pengusulan aja kan? Iya Bude. Kalau pemetaan hasilnya outputnya belum langsung dirasakan karena dia kan belum bisa melihat toh 2 minggu. Nah justru yang advokasi itu jangan digunakan pada saat 4 minggu. Kalau saya advokasi itu nanti aja tindak lanjut. Yang saya tanyakan yang nyata loh, yang nyata kelihatan nyata untuk 4 minggu ini. Nah kalau saya setuju. Ini loh ya, pandangan saya ya. Jadi kamu melakukan penyuluhan jelas.
ya. Ya, Bunda. Setelah melakukan penyuluhan, ya selesai, kamu langsung bisa melakukan pemetaan ini, ya enggak? Karena dasar pemetaan ini nanti untuk advokasi kan? Iya, Bunda. Ya, itu loh. Jadi pemetaan ini harus kau bikin. Nah, kan, jadi di dalam nanti melakukan pemetaan kan berarti kan mulai pendataan dulu atau langsung pemetaan? Pendataan sudah, pemetaan ini dari hasil pendataan kan, maksudnya Oh dilihat. gitu, ya udah. Iya, iya, Ya, pemetaan aja. Boleh begitu? iya. Nah, Yang yang dua ini, Bunda, advokasi, ya. yang Yang dua advokasi Bunda. ini kan hasilnya cuma sekedar mengusulkan toh. Iya, iya, mengajak, Bunda, lebih ke Iya mengajak. kan? Iya. Jadi atau advokasi ini hanya mengajak ke aparat desa gitu ya? Iya, iya, Bunda. Boleh juga kau melakukan. Jadi sosialisasi beda ya, sosialisasi yang pertama beda kan? Sosialisasi Iya, yang Bunda. pertama adalah memang untuk memahamkan masyarakat bahwa pentingnya jamban. Ya Iya, kan? Bunda. Kemudian kedua, kamu memetakan. Ya, memetakan. Sudah cocok memetakan, pemetaan, jadi nanti data sudah dilakukan gitu. Habis itu advokasinya adalah dalam bentuk juga kayak sosialisasi loh pengajaknya. Ya enggak? Iya, iya. Lebih Boleh. tepatnya Karena iya. sasarannya beda. Ya kan? Sasarannya ke penentu kebijakan pemerintah desa, Ya. kepala desa. Mungkinkah itu bisa kulakukan? Mungkin Bisa dia ya? mungkin saya rencananya kalau ini Bude kegiatannya mungkin 1 kali dengan ini kan kita mau lakukan penyuluhan, mungkin untuk koordinasi izin penyuluhannya kan itu 1 hari. Misalkan kalau kita mau ke desa itu 1 Maksudnya kali dengan bukan kegiatan itu yang saya advokasi, Bude. maksudkan, bukan waktunya. Jadi boleh ya seorang SKM penyuluh kesehatan masyarakat memberikan advokasi kepada aparat desa, nggak apa-apa kan? Tugasmu juga kan? Itu loh saya tanyakan. Iya, iya, bisa, Bude. Oke, cuma itu Iya, saja iya, saya bisa. tanyakan. Oke, kalau begitu saya pikirkan itu. Yuk kita sama-sama. Jadi ada kegiatan tengahmu ada 3 nih. Ya, sosialisasi, kemudian tadi sosialisasi, keduanya tadi apa ya? Pemetaan, ya dah? Dan ketiga advokasi. Oke, setuju. Sekarang kita ke kegiatanmu, langsung ke tabel. Oke, tabelmu yuk. Tabel. Ini tabel saya masukkan pemetaan, Bude. Jadi hanya Nah, nanti tambahkan hanya gampang. penyuluhan sama Gampang. Iya, Bude. Nah, karena kan gini, Dek. Kalau pemetaan nggak kau lakukan, bagaimana mau advokasi? Kan logikanya kan gitu ya. Iya enggak? Ya. Mengadvokasi Iya. dasarnya dari pemetaan loh. Ya kan? Ini loh Pak aparat desa ternyata kan gitu tawanya ya. Setelah dipetakan begini, kan gitu. Kok jadi saya penyuluh kesehatan juga ya di sini ya? Saya membayangkan gitu loh. Ya enggak? Nah, jadi persiapan sekarang. Oke, kita bahas sama-sama adik-adik semuanya. Ini cara pengisian juga kita coba nanti perbaiki sendiri-sendiri ya. Jadi kegiatan pertama persiapan meningkatkan pemilikan, bukan persiapan meningkatkan pemilikan atau bukan kepemilikan ya, baru pemahaman ya kayaknya. Ya. Kayaknya baru pemahaman. Kalau pemilikan tuh sudah mulai ada apa ya kalimatnya atau nanti aja deh. Ya, bagusnya apa? Karena kegiatanmu ini baru pemahaman loh. Belum mengadakan jamban nih. Ya enggak? Iya, Dek. Cocok enggak? Halo? Iya. Karena kalau Iya. isunya belum adanya kepemilikan, itu bayangan saya outputnya adalah sudah nanti kita ada dan belum punya jamban jadi punya jamban. Oh iya, Bude. Jadi kayaknya cocoknya isunya ini belum kurangnya pemahaman tentang ini loh, hidup jamban ini loh, tentang manfaat jamban aja. Ya enggak? Itu kayaknya yang penting sekali. Ya enggak? Nah, nanti perbaikilah. Nah, saya setuju isinya. Cuma isunya nanti apa?
Kemudian tahapan kegiatan, yuk kita sama-sama melakukan konsultasi dengan mentor, oke. Outputnya berarti bukan seperti ini ya semuanya, bukan notulen, dokumen kegiatan, bukan. Outputnya apa? Memperoleh atau mendapatkan arahan dukungan gitu aja. Ya, semuanya ya. Output bukan bukti fisik. Yang adik tulis notulen, dokumen itu bukti fisik. Hilangkan di situ. Semuanya. Ya, cukup memperoleh masukan dan ya boleh gitu aja. Ya, dari mentornya hilangkan, jelas dengan mentor kok. Ya enggak? Nah, itu dari mentor hapus. Ayo semuanya dipahami nih, kita bahas dulu sama-sama. Ya, oke. Terus kelimanya, kolom 5 sudah betul. Dia memilih berorientasi pelayanan, akuntabel. Ya, oke. Sekarang kegiatan keduanya, adik-adik langsung menyiapkan kegiatan pertamamu apa. Ternyata kegiatan pertamanya si Surahman kan tadi sosialisasi. Nah, ternyata sosialisasinya membuat media promosi kesehatan melakukan dengan leaflet ya. Iya, Bu. Iya. Berarti Leaflet. Berarti nanti sosialisasinya mungkin bisa langsung sekalian memberikan leaflet, itu ya? Iya, Bude. Iya. Nah, jadi sosialisasinya di Surahman nanti sosialisasi langsung ke masyarakat dan menyebarkan leaflet, kan gitu ya? Iya, iya, Bude. Berarti iya. sini yang B semua membuat B fokus di kegiatan kedua, berarti urutannya begitu. Berarti di sini kegiatannya membuat bahan sosialisasi, misalnya yang langsung PPT, misalnya PowerPoint yang langsung ya. Nah, dan leaflet. Jadi waktu kamu langsung apa? Atau cuma leaflet itu aja disosialisasi? Bagaimana? Cuma leaflet, Bude, leaflet. Nah, ya Karena kalau berarti membuat langsung aja membuat leaflet. Ya. Oke, paham nih ya? Ada semuanya. Jadi, habis konsultasi langsung apa yang disiapkan untuk kegiatan kedua, oke? Terus habis itu berarti outputnya adanya leaflet. Enggak ada dokumentasi kegiatan, enggak, itu bukan. Ya, tersedianya atau adanya leaflet. Itu aja. Oke, sekarang habis itu sudah terselesaikan. Untuk penyuluhan sudah ya. Kemudian untuk pemetaan, kita langsung masuk ke pemetaan. Pemetaan apa yang disiapkan? Apa kira-kira? Data. Data dulu, Bude ya. Data. Nah, berarti di situ ya nomor C kegiatannya. C adalah gitu loh. Semuanya ya. Berarti C itu penyiapan untuk kegiatan kedua. Kegiatan kedua kan pemetaan tadi, berarti apa ya? Data itu apa, kalimatmu apa? Data apa? Melakukan pendataan ya? Iya ya, Bude. Ya, melakukan pendataan tentang apa tadi? Ya kan? Nah, tulis sendiri substansinya. Melakukan pendataan apa? Paham, Surahman? Iya ya, Bude. Nah, oke. Berarti outputnya apa? Ayo semua yang berpikir. Ada data, Bude. Outputnya apa? Ada data. Outputnya? Adanya yes, lokasi. adanya data. Adanya Iya, data tentang BAB tadi. Oke? Nah, berarti untuk pendataan sudah disiapkan. Ya? Oke? Ya. Kemudian habis data tadi adik melakukan advokasi. Apa yang disiapkan di advokasi? Apa? Ini, Bude. Advokasi adik Anu menyiapkan apa? Advokasi kebalan dengan membantu biaya pembuatan. Apa? Advokasinya apa? Kegiatan kan advokasi. Melakukan advokasi ini. Pada saat melakukan advokasi, apa yang disiapkan Bude. untuk Surahman? Data, Bude. Data
Kan data sudah ada. Data awal. Iya, maksudnya Oh, untuk berarti itu kita saja. advokasi. Oke. Iya, kita harus Berarti sudah ada menyajikan ya. data. Oke, Iya. sip ya. Kemudian coba saya lihat lagi. Terus kita masih ke persiapan dulu nih. Berarti persiapan dulu. Nah, persiapan dengan berarti setelah ada data, dengan ada data itu berarti artinya sudah persiapan untuk advokasi pun ada di situ kan? Ya enggak? Iya. Ya. Stop sampai di situ. Melakukan penyuluhan ya belum lah, nanti kan ngapain di persiapan sudah melakukan penyuluhan? Ya enggak? Paham ini sudah aman untuk semuanya? Paham, Bude. Ya, melakukan penyuluhan ya nanti sosialisasi tadi toh. Penyuluhan beda nih. Apa? Bedakah sosialisasi dengan penyuluhannya? Sama, Bude. Nah, Sama, Bude. berarti sudah nggak usah tuh. Terus advokasi kepada pemerintah desa ini kan nanti. Ya kan? Kenapa dilakukan di sini? Nah, gitu loh, Dek. Hapus itu. Oke? Nah, itu nanti kan sudah pelaksanaan. Nah, di sini bukan kok melakukan semua sih? Melakukan monitoring kan nanti di bab yang terakhir kok, Dek. Di sini hanya menyiapkan untuk monitoring apa yang kau siapkan. Katanya dulu. Untuk monitoring apa yang disiapkan? Kuesioner, Bude. Nah, di situ cuma membuat kuesioner. Gitu. Semuanya paham nih? Yang melakukan tuh di actionnya aja. Jadi namanya persiapan hanya menyiapkan. Oke, semuanya ya, jangan sampai keliru lagi. Sekali lagi ini saya kasih contoh ya, untuk yang lainnya ikutin seperti ini. Jadi persiapan itu adalah semua yang disiapkan untuk action. Nah, melakukannya nanti di kegiatan. Oke, paham? Semuanya paham? Paham, Bude. Nah, paham betul loh ya. Awas memang besok kalau presentasi ternyata kacau lagi. Oke? Nah, caranya begitu. Yang jelas persiapan, lihat dulu. Ya, kegiatanmu tengah itu berapa sampai monitor itu. Untuk kegiatan pertama sosialisasi apa yang kau siapkan seperti ini loh. Saya kan sosialisasinya melalui leaflet, maka di persiapan membuat leaflet. Kan gitu toh. Misalnya sosialisasiku melalui video tutorial, maka persiapannya di persiapan membuat video. Itu. Oke, paham? Terus kegiatan kedua tadi kan mau memetakan. Maka apa yang diperlukan meta? Itu, ya. Evaluasi apa yang mau diperlukan evaluasi nanti? Kuesioner di sini selesai. Ya, nanti semua begitu ya. Halo, kalau paham, acungkan jempol dulu semua. Saya nggak akan pindah kalau nggak paham. Nanti jangan diulang lagi ya, ikutin ini. Oke. Setelah itu adik-adik, kegiatan kedua. Nah, coba langsung nanti. Ayo ke bawah, ini sudah selesai persiapannya. Kedua, langsung adik bukan membuat media lagi, kan itu sudah ada. Langsung melakukan, ya kedua Rusul Rahmat, berarti melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang tadi. Nah, jadi ini leaflet ini kan sudah hilang nih, sudah dijadikan di sana nih, ya kan? Ya, nih membuat media promosi kesehatan itu sebetulnya sudah masuk di penyiapan toh. Nah, berarti kegiatan keduamu melakukan penyuluhan atau sosialisasi tadi. Jadi membuat jadwal, melakukan koordinasi, membagikan leaflet, dan membagikan kuesioner. Ya boleh, terus ini sudah cocok ini. Jadi yang dua tadi dihapuskan sudah jadi persiapan ya. Oke, Surahman? Ya. Semuanya. Nah, kegiatan Ya, keduamu menyuluhkan, penyuluhan. Sekarang kita fokus ke penyuluhan ya. Coba, ini anggaplah sudah selesai. Kedua, melakukan penyuluhan. Ini jangan diperbaiki dulu, toh nanti aja, toh Dek. Satu-satu, nanti jadwal kan ngikutin. Iya, Ibu. Selesaikan itu, jadwal nanti ngikutin dengan sendirinya. Iya, Ibu. Ya, jangan dirubah dulu, oke? Kita selesaikan dulu kegiatanmu. Nah, melakukan penyuluhan, oke ya, melakukan penyuluhan, membuat jadwal penyuluhan, oke, setuju ya. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, iya. Melakukan koordinasi dulu atau membuat jadwal dulu?
kira-kira? Terserah. Koordinasi Bagus. dulu ya mengenai Nah, jadwal koordinasi penyuluhan. dulu. Kalau sudah koordinasi, baru nanti enaknya gini, baru membuatlah jadwal. Oke. Terus membagikan lead fed pada saat mau penyuluhan toh ini, membagikan kuesioner untuk melihat toh, terus melakukan penyuluhan. Oke. Kuesioner dilakukan sebelum, oh ya boleh ya, kuesioner kan untuk melihat ketidakpahaman. Sudah cukup, ini sudah boleh, kegiatanmu boleh. Nah selanjutnya Dek Surahman membagikan kuesioner lagi, melakukan tadi membagikan kuesioner, bahwa membagikan kuesioner. Iya, penyuluhan. Beda enggak? Ini kan untuk Post-test. Post-testnya. iya dibagikan setelah penyuluhan. Ya, oke, nggak apa-apa. Terus habis itu kegiatan sampai di sini berhenti kan? Sudah selesai kan? Terus kegiatan keduamu masuk ke pemetaan tadi. Oh iya udah. Ya oke. Pemetaan bikin lagi ya. Iya. Nah, habis pemetaan Iya, mau bikin melakukan advokasi ini, ya. Oke? Iya, Bude. Iya, Bude. Nah, sudah? Iya, Bude. Nah, terus Ya. untuk output diperbaiki semua. Seperti tadi, contoh ke-1. Ya, outputnya. Iya. Oke, Iya. Surahman. Habis Dokumentasi kegiatan tidak usah, Bude. Dibilang nggak usah, itu bukti fisik kok. Itu belum digunakan sekarang nih. Ya, itu belum. Nggak usah ditulis di situ. Outputnya foto. Itu namanya bukti fisik. Ya, nggak usah ditulis dulu itu. Oke? Semuanya? Nah, habis itu kamu melakukan, habis advokasi, kamu lakukan evaluasi. Berarti evaluasi ya itu tadi. Coba evaluasimu kayak apa? Evaluasinya coba. Nah, evaluasinya nanti evaluasi ya, menyusun kuesioner. Kok menyusun ya? Meminta pendata mentor terhadap kuesioner. Bukan langsung mengolah saja. Kok mencetak kuesioner? Mencetak kuesioner kan sudah dipersiapkan toh, Dek. Ya enggak? Ini lebih ke apa, Bude? Yang ini pengolahan data yang ceritanya atau ya mengolah aja ya, menganalisa, mengumpulkan kuesioner, mengolah kan gitu ya. Terus menyimpulkan gitu Bude. Aja lah. Iya enggak? Ya. Atau mengumpulkan dulu. Mengumpulkan kuesioner semua dulu kan gitu ya. Iya, Bude. Atau mengumpulkan menyusun atau mengumpulkan kuesioner, mengolah, terus apa? Mengolah terus menyimpulkan hasil. Itu aja, 3 aja. Ya enggak? Membuatnya sudah dipersiapkan. Oke, paham ini? Iya, Bunda. Ya. Nah, terus menyimpulkan hasil kan terakhir kan setelah dianalisa terus ya mengolah kuesioner, menganalisa terus hasilnya ya, menyimpulkan hasil yang mengetahui bahwa itu tadi yang terukur. Oke sih Diani ya. Nah, kemudian jadwalnya ngikutin. Oke? Sudah, begitu aja. Jadi ikutin. Ya, ini sudah mulai bagus. Jadwalnya nanti berarti kegiatannya 5 ya. Surahman ya. Mulai persiapan. Nggak usah kau tunjukkan ini ya, karena terlalu panjang. Oh, ya. Karena ya, oke. Sesuaikan tahapan dan kegiatannya. Oke, Surahman ya, begitu ya. Semua ikutin modelnya yang Surahman Bude koreksi. Ya. Oke. Boleh Surahman paham ya. Jadi yang sudah agak sempurna adalah Surahman perbaiki baik-baik sesuai petunjuk Bude, nanti jadi sharing teman. Ya. Bantu teman. Oke. Kemudian untuk 106 bisa membuat grup ya, grup khusus bimbingannya Bude, nanti Bude masuk di situ. Nah, grup WA, yaitu nanti kalau ada pertanyaan, teman bisa menjawab. Oke? Bukan harus Bude. Nanti. Oke, paham nih ya? Belum ada ya grupnya 106? Ya. Belum ada ya? Nah, nanti habis ini. Nanti kalau memang ada sesuatu yang kurang paham, gitu, sharing. Kalau Surahman yang paham, Surahman yang nyampaikan. Mudah-mudahan dengan cara kerjanya Surahman ini, semua ngikutin seperti itu.
caranya, alurnya. Sekali lagi, persiapan itu isinya kau lihat kegiatanmu apa, terakhir evaluasi itu apa, kan gitu ya. Selesaikan di persiapan. Kegiatan kedua langsung action. Action kegiatan intimu yang pertama apa, kegiatan inti kedua itu masuk di kegiatan ketiga, kan gitu ya. Nah, karena Surahman ada 3 kegiatan inti, maka evaluasi di kegiatan kelima. Tapi kalau intinya hanya 2, berarti hanya 4, dapat kegiatan inti 1, kegiatan inti kedua, evaluasi. Minimal harus 4. Surahman sudah 5, sudah boleh. Oke. Oke, sip ya. Tutup Surahman. Jangan jelek lagi nanti. Ya, selanjutnya 1 orang lagi. Boleh? Atau langsung perbaiki semua. Oke, Siti Nikmah dulu. Siapa tahu Siti Nikmah lebih bagus lagi ya, gitu. Siti Nikmah, ayo Siti. Ya, Bu. Tunggu saya tulis tadi. Si Kabul tentang pelayanan terapi ya, supaya Budi ingat. Pelayanan terapis. Si Surahman tentang jamban ya tadi ya. Supaya Budi ingat ini. Jamban-jamban urusannya Surahman. Sekarang si Siti Nikmah. Ayo Siti. Ya, Bu. Ya. Kenapa tampilanmu begitu ya? Saya stop dulu. Tunggu dulu. Ulang-ulang Siti Nikmah. Kok cepet waktu berlalu yuk? Ya, Bu, Sudah. Oke, Siti Nikmah. Nanti Bentar, kalau Bu. memang belum Siti Nikmah. Iya, silakan Siti Nikmah. Nanti kalau memang belum ada kesempatan saat ini, nanti berikutnya ya. Hari Selasa ya. Tadi sudah perjanjian hari Selasa ya. Boleh satu lagi, Bude? Iya, Siti Nikmah itu loh. Maksudnya setelah Siti Nikmah. Oh, jangan dulu. Kan saya mau kasih tahu tugas besok. Kan? Nah, nanti ada lagi kesempatan. Karena habis ini saya kasih bab satunya bagaimana. Oke. Ya, Siti Nikmah. Nah, ini stop ya. Itu yang saya maksudkan dengan kabul. Kabul tadi itu nilai-nilai dasar ASN gitu ya. Langsung tabel. Kalau Siti Nikmah sudah ada tabel 2.1. Nah, kemudian untuk semuanya di atas tabel boleh kok ditambahkan apa yang dimaksud berorientasi pelayanan, apa yang dimaksud akuntabel boleh. Tapi jangan panjang-panjang ya. Oke. Ya, halo. Terus Siti Nikmah. Ya, Bu. Nah, ini sudah stop. Saya mau lihat isumu dulu. Isumu Siti Nikmah yang pertama belum optimalnya ini ya, mobilisasi dini Pada pasien pos operasi di ruangan VIP RSUD Tirkora. Berarti habis operasi ceritanya gitu ya? Iya, Bu. Oh ya, tuh. Aku rak kesehatan juga agak-agak nyambung sih karena anak nomor 2 terapis, anak ketiga ya alhamdulillah selesai koasnya, jadi ya agak nyambung ya. Pos operasi. Oke, tak tulis dulu. Oke, ayo Siti. Lanjut, setuju. Fishbone-nya ini, Bu. Ya, stop dulu. Kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang itu. Belum adanya form monitoring, belum adanya media edukasi, belum adanya SOP, ketidaknyamanan. Oke, setuju. Lanjut. Ini alternatif pemecahan masalah yang saya buat. Nggak usah kau baca, semua kita baca sama-sama ya. Oke. Kurangnya pengetahuan pasien, ya berarti melakukan penyuluhan, oke. Belum adanya SOP. Nah, begini ya semuanya, kalau membuat kegiatan tuh jelas. Seperti Siti. Nah, ini sekarang Siti sebagai contoh lagi nih. Ya. Kalau tadi yang koordinasi langsung seperti ini Siti. Kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena firstborn-nya jelas. Kan tadi firstborn-nya jelas. Jadi
Berarti kalau kurangnya pengetahuan pasien maka melakukan penyuluhan. Oke. Belum adanya SOP berarti membuat OP. Oke. Belum adanya form berarti membuat form. Nah, gitu loh. Semuanya ya enak kan dilihat. Belum adanya media edukasi, maka membuat leaflet dan media melakukan demonstrasi. Oke, setuju. Terus lanjut ke bawah. Ketidaknyamanan, stop. Maka mengatur pencahayaan. Oke, jadi begitu ya. Lingkungan nggak nyaman, maka mengatur pencahayaan, mengatur suhu, memastikan lantai ruangan. Oke, kabel, termasuk ini kalau kamu belum punya ruangan gitu. Kurangnya motivasi pasien keluarga, menyampaikan motivasi. Oke, cukup. Selanjutnya ke bawah, sudah bagus. Nah, stop dulu untuk isu semuanya sekarang. Tadi belum sempat. Di atas. Kau turunkan lagi. Ya, stop. Nah, nih. Sekarang kita lihat isunya itu. Nah, coba kita melihat keterkaitan dengan agenda 3. Isu di atas terkait dengan manajemen ASN termasuk tanya diperbaiki. Cara ya, ini emang untuk semuanya. Tadi kan belum sempat di sini. Jadi isu di atas terkait manajemen ASN diterangkan dulu. Jangan digabung. Nah, jadi kenapa kok sampai terjadi belum optimalnya mobilisasi dini operasi? Itu ya. Ya, Bu. Nah, manajemen ASN-nya kenapa? Itu dulu. Jangan digabung ya. Ya, manajemen ASN-nya bagaimana? Mungkin kurang profesionalnya, kurang apa, semua dimakan tentang manajemen ASN. Selesai itu baru smart ASN-nya. Jangan digabung. Ya, Bu. Oke? Nah, jadi smart ASN-nya bagaimana? Nah, karena ini, nah smart ASN-nya misalnya yaitu edukasi misalnya penyuluhan belum menggunakan ini, benar ini. Tapi dibedakan ya, smart ASN-nya berarti belum mampu memanfaatkan media digital untuk membantu. Nah, ini aja kalimatnya nanti ya. Ya. Oke. Tapi bukan pelayanan publik. Sebutkan dihubungkan dengan itu. Pasien dini tadi loh. Ya. Jadi dalam pelayanan publik hal ini penyuluhan terhadap pasien tadi loh. Ya. Ya. Nah, terhadap pos operasi. Dihubungkan lagi dengan isu. Kalimat sedikit. Ini untuk Siti dan semuanya. Kemudian belum saya bahas ini ya. Oke? Nah, oke, turun. Nah, sekarang Siti, Bude setuju sebelum selanjutnya. Persiapan optimalisasi tindakan mobilisasi dini pada. Oke, ini ya. Sekarang kegiatanmu dulu. Apa yang kau lakukan? Kegiatan ini. Pertama yaitu penyuluhan kesehatan. Okay. Kemudian ada implementasi, ada demonstrasi langsung kepada pasiennya. Jadi saya buat peragaan kepada pasien langsung. Oke, 2, setuju. Membagikan leaflet itu bersamaan dengan yang kedua tadi, Bu. Ya, berarti pembagian leaflet nanti sekalian aja untuk kegiatan demonstrasi saja ya. Oke, Bu. Nah, terus apa lagi? 2 saja, Bu, yang saya buat. Oke. Berarti kegiatanmu saya lihat menyusun SAP. Ya benar, ini kan seorang penyuluh harus menyusun itu dulu ya. Karena kegiatan keduamu adalah penyuluhan, kan gitu ya. Maka melakukan konsultasi dengan mentor. Oke, setuju. Langsung kedua menyusun SAP. Yes. Kemudian membuat leaflet. Yes. Membuat form monitor untuk apa? Ini buat catatan perawat. Jadi perawat punya acuan kalau setiap dia melakukan tindakan dia bisa checklist di situ, Bu. Nah, ini boleh juga sebetulnya saya buat, boleh, Bu. Membuat form ini kok jadikan kegiatan. Bisa kegiatannya adalah ini loh, membimbing atau menjelaskan penggunaan form ini loh. Oh iya, Bu. Nah, mensosialisasikan form monitoring. Iya, bukan mensosialisasikan mempraktekkan atau apa ya? Apa ya? Ini loh, mengajarkan atau apa ya? Membimbing atau apa ya? Pengisian form. Nah, menjelaskan cara penggunaan mungkin, Bu. Nah, ya, atau praktek atau apa namanya ya, cara penggunaan. Jadi kegiatanmu ini karena persiapanmu sudah cukup, ya, sudah bagus ini persiapannya.
Persiapannya sudah cukup bagus ini Nikmah, melakukan SAP read fetch from. Nah, sekarang kita berarti kegiatan pertamamu nanti mensosialisasi, ya kan, mensosialisasikan atau penyuluhan ya, penyuluhan. Kemudian habis itu demonstrasi tentang tadi. Ya. Ya. Coba kau buka. Ya, stop. Melakukan penyuluhan. Oke, setuju. Koordinasi, melakukan kontrak waktu, tempat. Ini nggak usah, Dek. Ya. Melakukan penyuluhan, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Oke kan? Yang disuluhkan ini kan teman-teman ya nih. Ya. Nah, ini ya. Pertama yang dikasih penyuluhan itu pasien dan keluarganya, Bu. Tapi saya harus koordinasi sama teman sejawat dulu. Ya, berarti ini adik melakukan koordinasi perawat, oke. Terus melakukan kontrak waktu dan tempat. Oh, ini dengan pasien ya? Iya, Bu. Ya, pasien. Habis itu memberikan pretest dulu. Terus kamu tambahin lagi, melakukan penyuluhannya belum ada nih. Oh iya, Bu. Ya. Pretestnya di mana? Paling gimana, Bu? Berarti kan memberikan pretest dulu, terus ya. Berikutnya melaksanakan penyuluhan, kemudian baru pemberian post-test. Oke, cocok gitu ya? Ya, Bu. Urutannya kan gitu. Oke. Habis itu Adik cocok ini ya. Tunggu outputnya. Outputnya sahabat pasien dan keluarga mengetahui waktu dan oke. Mendapat persetujuan dan arahan rekan. Oke, saya kira outputnya sudah bagus. Kemudian, ya ini sudah bagus juga ya. Coba di kegiatan 1 tadi keterkaitan dengan agenda 3 sudah ada belum? Oh nih, stop. Berarti stop ya. Manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, sudah. Cocok. Oke, lanjut. Kedua lagi. Kedua, tambahi ya. Kedua tambahi. Ya, Bu. Nah, betul. B, betul. C berarti pemberian pretest. D, pelaksanaan. E, pemberian post-test. Oke. Terus sudah ada manajemen ASN. Nah, sekarang ketiga melakukan demonstrasi tahapan. Oke, saya setuju. Melakukan kontrak waktu, melakukan persiapan. Oke. Terus coba diurutkan lagi seperti tadi. Ya, Bu. Ya. Kalau kurang tambahkan. Ya. Nah, habis itu kegiatan keempat kau bikin tadi pembimbingan atau memberikan tentang mengisi form. Ya, checklist itu. Ya. Boleh? Ya, Bu. Nah, apa itu kalimatnya? Apa? Menjelaskan cara penggunaan form monitoring. Ya, atau penggunaan form monitoring pada petugas ya? Ya. Teman sejawat. Oke, itu kasih sendiri kegiatan. Ya? Oke. Karena beda kan outputnya, beda kan? Iya, Bu. Dari kegiatan kedua, ketiga, dan ini kan beda. Ya? Oke. Habis itu evaluasi. Ya gitu ya. Yang untuk kegiatan keempat, berarti evaluasi kelima ya? Ya. Sudah mengolah hasil pretest, menganalisa. Nah ini sudah bagus ini. Isinya 3 aja tuh. Mengolah hasil pretest, menganalisa hasil, atau menganalisis sama mengolah hampir sama ya? Kalau mengolah mungkin dikumpulkan dulu, Bu. Oh ya. Kemudian dianalisis. Oh ya, oke. Yang penting ada bedanya. Oke. Jadi begini, sip. Saya kira cukup untuk coba jadwalmu. Jadwalmu sudah sesuai belum jadwalnya? Oke, sudah. Oke, tambahi 1 kegiatan lagi ya. Oke, Bu. Nah, stop. Sudah, makasih untuk ya tunggu dulu. Saya mau ngecek kolom 6 sekalian kolom 7. Yang mana, Bu? Atas kolom 6 dan 7. Belum sempat saya ini. Kolom 6, stop. Kolom 6 di tabel merancang. Nah, ini stop. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 2, yaitu meningkatkan. Oke, betul. Kegiatan ini menguatkan menguatkan nilai organisasi ya. Sebentar. Kegiatan ini menguatkan nilai. Ya, oke. Sudah, betul. Cocok. Nah, cukup untuk Siti Nikmah. Yang lainnya bisa melihat seperti Siti Nikmah. Oke, ini yang sudah sempurna, setidak-tidaknya sudah untung. Ya, malah saya tambahkan 1 kegiatan. Begitu ya?
semuanya kalau membuat persiapan, ngisi persiapan ya. Setelah konsultasi, nih kan ada kegiatan persiapan melakukan apa? Setelah konsultasi lihat kegiatanmu dulu ke bawah itu sampai evaluasi. Apa yang disiapkan untuk kegiatan inti pertama, kedua, ketiga, akhirnya sampai evaluasi. Oke. Sampai di sini sudah bagus. Ini nanti Siti Nikmah bisa untuk sharing teman. Jelas dia itu. Jadi yang diurus tentang pos operasi, selesai operasi, supaya setelah pulang dari rumah keluarga pasien itu, saya bayangan gitu ya, cara jaganya gini loh, supaya jahitannya ini rapi, tidak ada infeksi, kan nanti isinya gitu loh, bayanganku sih. Ya sok seperti dokter aja sih. Nah, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Nikmah. Sebelum itu yang lainnya, nanti ada kesempatan lagi ya. Masuk nanti memaparkan. Mulai sekarang saya mau memaparkan bab 1 dulu. Nah, ini setelah bab 1 karena masih setengah jam. Ya, stop sampai sini maparkan. Nanti kesempatan berikutnya hari apa tadi kemarin malam ya. Selasa malam ya. Yang lainnya bisa maparkan ya. Sekarang saya jelaskan baik-baik, ini baik-baik ya, dengarkan. Oke. Nah, oke, saya sekarang langsung ke bab 1. Nah, bab 1. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Semua dengar nih, halo. Dengar, Bude. Dengar, Bude. Dengar, Bude. Nah, saya nggak akan pindah sebelum semua paham. Ya, karena kejadian tadi, baru tadi pagi, 105, itu apa yang saya jelaskan nggak ditulis. Tuh. Oke? Halo, masih dengar suara saya? Masih, Bude. Dengar, Bude. Masih. Halo? Nah, oke. Jadi bab 1. Nih, alenia. Tahu toh alenia itu? Ya, paragraf. Ya. Alenia 1, adik-adik menceritakan nih ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan. Kayaknya ini sudah saya upload. Ya. Bahan ini sudah saya upload. Itu. Ini isinya gini loh. Alinea pertama, semuanya hanya menceritakan tentang kalau kabul, menceritakan tentang terapis itu apa. Ya. Tentang pelayanannya yang kurang maksimal itu loh. Bahasa-bahasa medis yang kurang dipahami, tuliskan di sini. Itulah ruang lingkup. Kalau si Surahman menceritakan tentang jambannya tadi loh. Kan isunya kan jadi tentang isu yang mau kita permasalahannya. Jadi gini, Surahman menyatakan di situ bahwa ada perlunya jamban karena sesuai ya kan gitu ya. Diawalin misalnya meningkatkan hidup bersih gitu ya, maka perlu adanya jamban. Diceritakan tentang jamban. Ya. Oke. Jamban diceritakan hubungannya dengan apa? Ya kesehatan lingkungan. Kan gitu ya. Nah, ruang lingkupnya itulah ruang lingkup. Menceritakan tentang jamban yang mau kita isu kita kan tentang jamban nih. Nah, ceritakan kenapa kok jamban ini kita angkat, karena bisa mengakibatkan misalnya pokoknya tentang jamban. Tuh. Si Kabul cerita sedikit aja tentang terapis. Apa itu terapis? Jadi orang baca pendahuluan, oh berarti ini aktualisasinya tentang yang dimasukkan terapis ini ya, itu aja. Nah, si Siti Nikmah cerita apa yang dimaksud pos operasi ini, kan gitu ya. Nah, jadi yang diceritakan pos operasi sama itu tadi apa ruang lingkupnya di tempat apa ya tadi, kelas VIP atau kelas 4 atau apa sih, atau Ya, ruang VIP. operasinya? Iya. VIP. Hah? Ruangan Nah VIP. itu hanya jadi tentang
ruangan operasi, kemudian apa itu pos operasi, ya, kenapa harus ada pemahaman, kan gitu ya. Cerita sekilas saja, karena belum tentu semua orang tahu tentang bahasa medis, kan gitu ya. Jadi jangan nyelonong kemana-mana, pahamkan dulu apa yang Anda maksudkan di dalam isu ini. Understand? Sekali lagi, hanya menceritakan tentang apa yang Anda mau lakukan. Terutama pahamkan, ya, apa itu pos operasi, apa itu gunanya apa itu jamban, apa itu tadi peta, kan gitu toh Surahman tadi ya. Nah, apa itu yang dimaksudkan advokasi, maka diperlukan, kan gitu ya. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam isu, ya, aktualisasinya adik sampaikan. Oke, paham ya? Kalau si Nikmah tadi itu cerita tentang apa itu pos operasi, kemudian cerita apa ya tentang itu. Pokoknya yang kau ceritakan adalah tentang isu yang permasalahan-permasalahan isu yang akan diangkat itu. Oke, nggak usah macam-macam. Oke, paham ya? Kemudian masukkan peraturan perundang-undangan sesuai isu. Ingat, peraturan perundang-undangan sesuai isu. Jadi kalau si Kabul, ini kan contohnya 3 nih. Kabul cari tentang peraturan perundang-undangan tentang terapi. Apa itu? Tapi kenapa harus diadakan? Ya. Terlempar. Nggak usah panik, nggak usah panik. Nggak usah panik. Bu Yuli itu keluar itu. Kabul, saya lihat banyak sekali main-mainmu ini, Kabul. Nggak serius kau. Siapa Hendro? Izin Pak Hendro, mau ke WC dulu Pak Hendro. Mau izin. Makan? Mau izin ke WC kamar mandi. Oh. Air kecil. Iya. Belum mandi kok jam begini. Silakan. Jangan bawa kopi ya. Jadi potong rambut semua nanti ini, cepat ya. Begitu masuk ujian akademik, jadi kamu nanti gabung nanti itu dengan angkatan 23. Ya, 23 kan? Ilham? 32, Pak. 32. Gabung nanti. Jadi akademik sudah potong rambut, pas aktual untuk masuk klasikal potong rambut juga. Oke, silakan Bude. Terhempas Bude. Hah? Kenapa terlempar semua ini? Oh iya, biasa. Ya Allah. So tenagaku habis ini. Ya, sampai mana tadi? Lanjut. Kita ulang ya. Semua tadi hilang ya? Ya, Bu. Memang Pak Indro ini. Sudah di peraturan, Bu. Peraturan perundang-undangan. Ini ya. Nah, nih. Jadi peraturan perundang-undangan ini hanya ya menyampaikan tentang isu tadi. Ingat, masih ada lagi nanti. Jangan menuliskan peraturan perundang-undangan tentang Latsar atau ASN lagi. Tidak ada. Hanya peraturan perundang-undangan tentang isu. Oke? Ya, oke ya. Contohnya 3 tadi. Berarti Kabul mencari peraturan perundang-undangan yang memayungi tentang terapis. Dan gitu ya. Si Surahman berarti tentang kesehatan masyarakat. Ya, akhirnya tentang jambannya. Kan gitu. Si Nikmah cari pelayanan tentang ya, perundang-undangan tentang pelayanan kesehatan terutama pos operasi, tentang operasi-operasi. Kalau nggak ada ya nggak usah kau tulis. Oke.
Paham ya? Awas, memang tulis memang. Hanya ada 5 alinea, nggak usah tambahi alinea baru. Masuk alinea berikutnya ini. Tulis kondisi saat ini. Ceritakan kondisi saat ini. Namanya kondisi saat ini berarti yang tidak bagus kan? Ya, bisa nulis? Ya. Halo, bisa? Kondisi saat ini? Ya. Menuliskan keadaan yang kurang sempurna, yang kurang ideal, yang dilihat. Kemudian tuliskan, setelah itu tambahkan data yang akurat penunjang. Contohnya, si Surahman dulu contohnya. Jadi Surahman bisa menceritakan kondisi saat ini. Misalnya tadi ya, belum adanya pokoknya masyarakat masih habis barang tempat gini-gini. Terus datanya, nah coba lihat yang punya jamban itu sekarang berapa dan seharusnya berapa. Oke? Karena kan ini mau jamban nih. Paham di sini? Oke? Nah, seperti Kabul. Berarti ceritakan memang belum pernah ada pelayanan terapis. Kan gitu aja. 0 berarti. Kan gitu ya. Nah. Tuh. Terus si Siti Nikmah cari ya datanya bahwa pelayanan operasi itu yang ya itu ada yang selama ini berapa, yang nggak paham itu ya. Itu ya. Sampai sini paham? Ya, sudah ke alinea ketiga. Kondisi saat ini ditunjang dengan data yang akurat. Selesai. Di alinea ditulis kondisi saat ini, titik. Cerita, kemudian data selama ini atau selama tahun sekian, dari tahun sekian-sekian, yang sudah ada jamban sekian, yang belum ngerti, gitu. Ya. Terus alinea 1, 2, 3, 4. Alinea keempat, adik-adik hanya menceritakan kondisi yang diharapkan tuh kayak apa sih? Bisa tuh? Kondisi yang diharapkan berarti yang idealnya, yang bagusnya. Oke? Ceritakan. Idealnya adalah begini, begini, begini. Paham ini? Ya. Terus masuk alinea terakhir. Namanya analisa dampak isu. Titik. Komiu sebutkan, uraikan, jika isu ini tidak diselesaikan apa yang terjadi. Gitu aja. Jadi jika tentang jamban ini nggak diselesaikan apa yang terjadi, kan gitu kan? Jika pengetahuan tentang pos operasi nggak dipahami, apa yang terjadi? Jika pelayanan terapis tidak dilakukan, apa yang terjadi? Oke? Paham sampai sini? Paham? Ya, Paham, oke. Bude. Ya, berarti selesailah latar belakang. Nah, kemudian 1.2. Nih, visi, misi, gambaran organisasi. Visi apa? Visinya bupati. Bukan visinya visi bupati. Berarti bangkep ya. Bukan visi kantor. Ingat, bukan visi kantor. Misi juga misi Pemda, bukan misi kantor. Jangan sekali-kali nulis visi, misi, kantor. Ingat, jangan menulis visi, misi, kantor. Tapi visi, misi, Pemda. Oke. Terus gambaran OPD. Ya, minimal nama OPD-mu apa, misalnya rumah sakit atau bekas awet. Terus tugas pokoknya. Tugas pokoknya apa? Tujuan OPD-nya apa? Oke? Ya. Tugas pokoknya aja. Kemudian tujuan OPD apa? Oke? Setelah itu, nih, tugas dan fungsi jabatan peserta. Berarti tugas dan fungsi jabatan selaku
penyuluh kesehatan masyarakat. Misalnya kan? Ya. Tuh sebagai perawat, sebagai terapis sesuai dengan peraturan menteri, ya, gubernur, keputusan bupati dan sebagainya, ya. Ada peraturan. Contohnya nih, contoh. Nih, sesuai dengan peraturan menteri, misalnya guru ya. Biro nomor sekian, maka guru bertugas sebagai ini. Kamu juga gitu. Berdasarkan peraturan apa? Maka tugasmu sebagai terapis itu apa? Ya, salah satu, mau peraturan menteri, mau peraturan, ya. Tuh, tugas terapis apa? Tugas perawat apa? Ya. Oke, paham sampai sini? Nah, kemudian, nah, ini tujuan aktualisasi. Tujuan pertama, ingat nih Mira, tujuan pertama berarti tujuan pemecahan isu. Berarti tujuan pemecahan itu, tujuan pertamanya itu meningkatkan apa tadi? Ya kan? Paham nih? Meningkatkan pelayanan terapis apa gitu. Kan gitu ya? Tujuannya kan gitu. Terus tujuan kedua, setelah menerapkan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, ya kan? Berorientasi pelayanan dan sebagainya, itu guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Cukup sini aja. Jadi ada dua tujuan. Satu, tujuan untuk isu. Dua, tujuan setelah kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu membentuk ASN profesional dan berkarakter. Oke, paham nih tujuan. Nah, sekarang terakhir bab 1, manfaat. Jadi manfaat itu ceritanya setelah aktualisasi terselesaikan. Misalnya, si Surahman, si Nikmah, sama si Kabul, setelah selesai, ya, setelah selesai si Kabul, setelah selesai dengan pemahaman itu, sosialisasi pemahaman tentang terapis, setelah si Kabul tadi sampai menyediakan ruangan operasi, ruangan terapis. Kalau si Rahman tadi setelah adanya sosialisasi, pemetaan, advokasi, sini Mas sudah mulai tadi tentang form semua itu. Terus manfaatnya apa? Setelah selesai semua, isu tadi terselesaikan, manfaat bagi rumah sakit itu apa? Tulis nih, manfaat bagi rumah sakit, manfaat bagi apa? Itu apa? Setelah selesai ini loh ya. Oke, paham? Halo? Halo? Paham, Bude. Paham, Bude. Terus bagi peserta, misalnya bagi perawat, setelah tadi si Nikmah, setelah selesai ya pemahaman tentang pos operasi, bagi si Nikmah seorang perawat itu apa sih? Nah, kemudian bagi pasien ya, atau bagi masyarakat ya, bagi pasien itu apa? Atau bagi masyarakat lah, atau bagi pasien dan keluarga pasien ya mungkin ya. Bagi pasien dan keluarga pasien apa manfaatnya? Kemudian tambah lagi boleh bagi Pemda apa manfaatnya? Ya, kalau bagi Pemda ya bagi Kabupaten Bangkep. Tuh. Oke. Jadi di dalam manfaat jangan lagi nyinggung-nyinggung tentang berakhlak lagi. Ya ini tentang isu ini. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Oke? Sudah paham ya? So jelas sekali loh. Terutama ini loh ya. Saya kesel saya. Sudah diterangkan cuma 5 alinea, macam-macam. Ya. Pahami ini dulu. Ya. Ini yang penting. Oke? Ya. Nah. Ada pertanyaan? Bab 1 dulu. Saiful. Ya. Begini Ibu, saya kan untuk jabatan dan fungsi saya itu sebagai saya di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Sedangkan jabatan fungsinya saya itu sebagai Pranata Laboratorium Kemeteorologian. Kemudian karena laboratorium di dinas tidak ada, saya diperbantukan di bagian bendahara penerimaan PAD, pendapatan asli daerah. Yang ingin jadi isu yang saya angkat mengenai PAD, Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu di tugas dan fungsi di bab satunya. Apa saya isi mengenai tugas dan tugas tambahan yang tugas yang sekarang yang saya diberikan di kantor, atau tugas yang tugas pokoknya saya. Jadi caranya tadi kan berarti tentang tugas dan fungsi dari peserta ya, jabatan peserta ya. Ya. Berarti di bab itu ya. Jadi adik tulis dulu. Menurut peraturan itu sebagai pranata tadi apa? Tulis. Terus bawahnya kasih alasan. Alasan tadi di dalam dinas apa tadi di Bangkep belum adanya alat ini, maka saya ditugaskan di mana, tugasmu apa? Ceritakan. Ternyata dikasih tugas sebagai pengelola program, misalnya ya, yang tugas pokokmu di pengelolaan program itu membuat apa? Tugasmu apa? Dijelaskan. Tapi tetap dulu, pranatanya ditulis dulu berdasarkan itu. Nah, nanti dikasih alasan, sebutkan. Nah, karena alasanmu nanti tadi ditugaskan di tempat tadi, maka isumu mengambil yang itu. Kan gitu ya? Ya, Ibu. Nah, oke. Saiful paham? Paham. Untuk Saiful berarti untuk semuanya saja. Pada saat ternyata penempatan kita tidak sesuai dengan tusi kita atau SK yang kita terima, maka tetap ditulis dulu. Tugasmu apa, kemudian kasih keterangan. Nanti yang disampaikan Saiful ditulis ya. Berdasarkan sekarang itu keadaannya belum ada ini, maka saya ditugaskan di sini. Itu Saiful. Paham? Paham, Ibu. Oke. Terima kasih. Kalau begitu kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ya, sudah melebihi waktunya. Nah, kemudian hari ini berarti, adik-adik kan hari ini berarti ngupload yang agenda 2 ya, bab 2 yang sudah diperbaiki. Sempurnakan memang, seperti contohnya ada 3 contoh tadi, terutama nikmah yang sudah beruntun, semua ngikutin itu, ya, caranya loh ya, bukan substansinya, ikutin semua itu, nanti baru diupload. Kalau nikmah kali tinggal nambahi aja satu kegiatan tadi ya, yang tadi untuk pengisian penjelasan pembimbingan dalam pengisian ya, jangan penjelasan, pembimbingan dalam pengisian kuis format apa tadi tuh. Nah, yang lainnya perbaiki ya sesuai itu tadi, baru nanti diupload bab 2 aja. Nah, habis itu kerjakan bab 1, nguploadnya insya Allah nanti setelah masuk aja, setelah masuk ya. Berarti setelah hari Selasa, Rabunya atau apa baru diupload ya, perbaiki. Nah, nanti hari Rabu, selain 3 orang, saya melihat lagi yang lain, tapi mulai dari bab 1 sampai bab 2-nya. Ya. Tapi usahakan nanti bab 1 begini caranya mempresentasi supaya cepat. Bu, alinea 1 sudah nih. Saya ceritakan tentang misalnya pos operasi. Dan tinggal nunjukkan, kita baca, oh iya, ini Bu, pos alinea kedua nih Bu peraturannya. Jadi cepat kita, peraturan tunjukkan ada di kursornya itu. Ini Bu, misalnya kursornya ini Bu, ya peraturan yang ini. Terus alinea ketiga ini Bu, kondisi saat ini dan datanya ini. Gitu loh, biar cepat. Ya. Terus alinea keempat, ini Bu, kondisi yang diharapkan. Terus ini Bu, yang terakhir analisa dampak isu. Oke. Begitu ya. Supaya cepat. Ya. Terus langsung. Oke, saya kira cukup ya sampai di sini. Ya. Kita berakhir sampai di sini karena sebentar lagi Bude masuk lagi di kelas satunya lagi ya. Oke. Cukup
hari ini saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan paham ya? Paham ya? Ya, Bu. Semakin paham ya? Nah, perbaiki Ya, Bude. perbaiki Paham. pemahamannya. Aman, aman. Mudah-mudahan ya untuk berikutnya semakin bagus lagi. Oke, Amin. saya kembalikan sama Pak Hendro. Kita Ya. sepakat hari Selasa malam. Selasa malam jam berapa, Bude? Jam Jam 7 7. aja. Jam 7 aja habis maghrib ya. Habis maghrib masuk. Nanti jam berarti 8:30 selesai. Isaknya nanti habis masuk aja ya. Oh. Bimbingan. Isaknya habis bimbingan aja. Ya. Karena jam 7 kan belum isak. Nah, supaya doanya isak lebih panjang lagi. Ya. Asik. Nah, nggak diburu-buru untuk masuk. Oke, terima kasih Pak Indro. Siap, Ya. Bude, siap. Semuanya semangat ya, kasih baik. Siap. Baik. Boleh saya atau ditutup dulu sama Pak Indro? Ya, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pagi ini, silakan untuk ketua menunjuk salah satu temannya untuk berdoa. Ya. Ya, Kaul, Sebelum silakan. kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi Siapkan hari dulu, ini, Kaul. marilah kita Kancing berdoa di sini. menurut agama. Pada seluruh peserta, siap, gerak. Teman-teman, sebelum bubar, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Gap-gap. Aku nggak kusuk. Iya, Berdoa selesai. Suaranya jelas. Al-Fatihah. Putus. Nggak kusuk. Oke ya, udah Oke. gitu aja Pak Indra ya. Ya, Semuanya Bude, terima kasih banyak, Bude. semangat ya. Semangat. Yang paling the best. Oke? Terima kasih, Bude. Ya. Jam berapa lagi kalian gabung dengan SIP 32? Setengah 4. Setengah 4. Tanggal 5. Nah, Setengah 5. Tanggal 5, 16.30. Anissa langsung duluan saja gabung. Dengan Saya 33. stop recordingnya. Ya, silakan stop recording. Nanti di